Ah, ah, iya gak siap. Karena terek naon nyarita nih tentang hal mistis ke moto yang apal sih ngali. Oh, Re, siap. Siap. Jadi dulu gini bro, aduh ini batuk. Bro sis, saya sendiri ya yang mempunyai pengalaman hal mistis di dunia komersil ini ya. Ya contohnya, saya pernah ngalamin prewed bukan dihantui sih namanya teh tuh non sih Bles dituturkeun teh nah Eta kayak yang ditemenin gitu sama si Neng ya Kunti. Jadi dulu ya awal mula saya punya kamera nih. Dulu saya punya kamera awal pertama beli itu kamera prosumer yang namanya kamera Nikon L320 ya. Nah, di situ saya kan dulu suka moto landscape, human interest, ya belum terjun ke dunia wedding. Nah, di situ tuh ada si kamera itu punya fitur namanya face detection. Jadi memotret otomatis ke muka si objek. Di mana saya pernah waktu tahun 2013-14an lah, ya punya kamera itu pernah moto ya proses di sekitaran rumah tetangga yang katanya emang rumah itu horor. Cuman saya sendiri yang kurang percaya gitu akan hal wow. Nah di situ saya coba membuktikan dengan sendiri, cuman pakai kamera gitu. Saya itu dulu sama si Fajri, Bles. Si Aji. Oh si Aji. Ada si Huntu. Siap tahu. Nah sama dia tuh kalau nggak salah di rumah si Pani. Ya yang di depan jam 10-an 10 malam itu pas malam Selasa bro, pas malam Selasa saya pengen buktiin nih hoax atau emang fakesnya di situ ada penampakan. Oke, ceritanya saya tuh bawa tripod terus sama kamera udah situ. Oh iya. Nah udah gitu tuh saya set up si kamera sama tripod, saya coba yang namanya face detection itu. Lalu ketika waktu menunjukkan jam 11 situ mulai ya ada istilahnya ohms atau gimana sih yang bukan titik-titik ya, banyak hal-hal yang aneh gitu ketika pas waktu motret itu. Saya mode di kamera otomatis face detection. Jadi kalau kamera Nikon itu ya khususnya yang L320 yang saya coba dulu, kalau ada objek yang menggedipkan matanya, otomatis si kameranya itu langsung memotret sendiri gitu. Dari situ pertama kayak ada orang yang nongol di jendela.
kayak gitu tuh. Main cilukba kali Bres. Horor. Cilukba. Nah, Merinding ya. Udah gitu belum percaya sih, saya belum percaya oh itu mungkin ya efek dari pantulan atau gimana. Pas si kamera ngejepret otomatis itu ya ke dalam rumah pas di jendelanya. Kedua ada kayak yang melayang itu di atas, bukan di atas ya, deket ventilasi pintu rumahnya itu ya, rumah yang di depan tahu kan Bres, yang rumah si Pani. Iya, yang sekarang jadi bengkel. Nah di situ masih belum puas. Wah itu mungkin ya bisa dibilang takutnya sih pantulan atau gimana, soalnya kan malam. Nah ini yang membuat saya bener-bener bukan merinding sih, kaget. Ada bayangan orang kayak yang jalan cepet masuk ke pintu itu, jepret. Pas saya di review kembali, oh ini kayak orang gitu Ji. Ya wis lah, saya di situ agak gimana ya? Mau nerusin takut, nggak diterusin, belum puas. Penasaran. Iya, itu penasaran. Biasalah dulu umur masih habil, jadi agak wah. Iya. Petang petenteng gitu ya. Oke udah beres gitu. Kita cabut. Yang jadi masalah tuh si Aji emang nggak beranian, itu orangnya borangan kalau bahasa Sunda. Penakut gitu. Iya penakut. Dia bilang ayo dong, ya kita pulang sekarang. Takut ada apa-apa. Yowis, emang udah deket sih, di depan dilangkai 2 rumah tetangga. Yowis ya, pulang balik. Begitu pas saya mau cek kembali, kan biasanya kalau kamera ada waktu buat pas moto, jadi otomatis diliatin sebentar ya. Nah pas saya mau dicek kembali itu nggak bisa bro sis, jadi error gitu Bles. Nggak bisa maksudnya? Iya jadi nggak bisa dilihat, jadi tulisannya error. Kok bisa gitu ya? Ya nggak tahu. Saya di situ ya takut gitu sih, takutnya ya nyerang ke kamera atau gimana. Ya kalau dari itu masuk rumah kan diem tuh ya, pas mau dilihat-lihat lagi di kamera saya diem di teras rumah. Wah udah malam nih, udah masuk rumah tidur. Nah besoknya saya cek bisa Blaze, bisa dilihat. Oh ini cuman takutnya kita dikatain hoax, soalnya nggak ada bukti. Iya memang juga. Yang ingat itu ya itu ada emang iya pas dicoba kayak ada orang mukanya nongol di jendela gini. Menjual bayi gini. Terus kayak nggak kayak burung itu pas kayak masuk ke ventilasi rumah. Nah terus ada sosok ya, bayangan hitam kayak orang cepat gitu hitam yang masuk ke pintu rumah itu. Ada bayangan di rumah, ya ada bayangan hitam yang masuk rumah. Terus udah sih cuman 3 itu. Di situ kamera saya bisa dipakai. Sesudah itu kita mati lagi. Nah kata orang sih mending cek dulu lah, takutnya yang kena itu ke kameranya ya. Itu saya sih sayang loh, kamera baru beli beberapa bulan udah mau rusak cuman gara-gara itu kan konyol anjir. Iya sih, rata-rata banyak kan yang kalau udah ya video yang gitu-gitu suka error gimana rusak kan. Ya gitu Bless. Udah gitu ya cobalah saya tuh yang ngaji
baca surat yasin, sama si kamera itu deket ya di bawah, maksudnya bawah ngaji. Alhamdulillah pas sudah ngaji itu bisa bisa dipakai lagi tuh kamera, cuman ya saya format deh foto-fotonya. Ya, takutnya roh jahat masuk ini, roh jahat. Oke, itu pertama sih itu ya, saya yang horor. Kedua pernah tuh pas nikahan si Susan, tau kan? Susan, oh iya ikut. Yang orang sana, orang Sabala. Nah, kita tuh ya kamu ya kamu si Wa sama aku, Susan sama si Epul suaminya. Biasa berjalan normal. Kita emang sih bukan foto prewed sih ya, pas foto wedding, cuman pengen moto di Poklan. Tahu kan kalian Poklan? Wana wisata Poklan, anjir. Tempat wisata 1000 umat. Poklen. Nah, udah gitu kita tuh kan motor rencana udah, tadinya kan pengennya pas udah ini ya beres akad nikah langsung mau moto ke tempat ya, tapi kan rame di rumahnya, segala tamu undangan segala kan. Ya wis kita moto itu sudah asar. Kita moto asar ke tempat wisata itu. Pas kita lagi mau nyeting kamera, HP saya ini padahal emang waktu itu kuota nggak ada, 0 pulsa nggak ada, nyala. Nah, suami si Susan si Epul bilang, itu HP nyala, aya nu nelpon meureun. Nelpon. Jadi pertama kayak emang di silent nih ya. Iya. Cuman ngek. Saya keluarin dong. Udah gitu mati. Tapi nggak ada notif. Notif SMS atau nelpon atau lah dari operator ini tuh nggak ada. Terus nggak ada ya notifikasi pakai alarm ini tuh enggak. Itu tuh pas kebetulan jamnya sudah asar, beres adzan sih ya. Kira-kira jam 4:04 deh. Nah, udah ada HP getter itu langsung nyala lagi. Si layar sih nyala kayak gini ya, proses. Bentar. Nyala gini. Cuman nggak ada notif apapun. Tapi yang tercengang tuh ada suara cewek, anjir. Ya saya tuh bingung. Ini HP nggak ada ringtone gitu ih. Tuh kan, nggak ada tahu. ringtone. Pakai suara-suara tuh lah. Soalnya kan emang suka pakai di silent, di getar doang. Kok bisa gitu? Bahkan suami si Susan, si Epul, lihat sendiri bro sis. Anjir, ini kenapa? Padahal kita niatnya moto di tempat itu ya baik-baik, nggak mau petang-peteng atau gimana. Saya biasa aja. Nggak sompral juga ya pas itu. Bahkan ya kita biasalah awal permisi gitu ya, baca doa atau gimana. Loh kok ada suara gitu guys? Sumpah tuh di situ langsung tegang, ini antara mau lanjut atau tidak lanjut guys. Tapi kan sayang emang waktu, terus si Susan emang pengen foto wow gitu. Ya wis, bukan mau tak mau, tapi saya emang mau kekeh gitu, pengen bisa motoin ya keponakan. Oke wis kita moto. Nah si Wa, iya bapak saya sendiri bilang, dia kasar. Oh sih, aing di dia mah proyek moto lain ngaganggu. Ya maksudnya apaan sih? Saya di sini tuh mau
motret, bukan mau ganggu atau usik keberadaan kalian gitu. Sebelumnya kan udah permisi, cuman kok ya saya ceritain di selanjutnya ya. Udah gitu kita moto segala sampai beres jam mau adzan maghrib ya, Les. Mau adzan maghrib. Di situ kita kan mengeriung gembira makan-makan dulu di rumah si Sultan. Kita didiskusin masalah itu suara kan, itu takutnya ada yang jahil atau gimana. Kita cek dari awal HP emang oke, nggak ada gangguan apa-apa. Nah, yang salah itu, tahu nggak yang salah itu siapa, Pres? Siapa coba? Nggak harus nyalahkan dia tuh. Si Susan keadaan kan lagi menstruasi, Lagi head. head. Terus setelan make upnya gitu, anjir. Kayak di Pangandaran itu. Bukan, tapi kalau kata si mah sama bapak saya tuh nyironggeng. Merinding semua. Bisa gitu ya? Dari situ ya baru saya sadar, oh mungkin gara-gara ini tuh. Ya dia nggak tahu pengen ikut eksis atau apa. Tapi alhamdulillah di kamera nggak ada masalah apapun, aman-aman aja gitu ya, Bless. Nggak ada masalah apa-apa, it's okay lah. Cuman ya itu masalahnya, kok pengen main atau gimana anjir. Jadi itu yang salah siapa, Bless? Saya sendiri atau gimana tuh? Alam kan ya. Nggak tahu itu. Nah, udah gitu proses saya ya biasa tahap proses editing. Seminggu sesudah pemotretan itu, datanglah pihak dari tempat wisata tersebut. Ngobrolnya tuh sama Ucup, Bless. Ucup. Oh iya, Sinan. Iya, di situ tuh di pos. Karyawan tempat wisata itu nggak bilang sih, cuman yang buka topik pembicaraan itu nenek saya, Ucup. Bilangnya gini, Pak, emang yang di Poklan itu yang ada cewek ya? Emang kenapa gitu? Iya, soalnya cucu saya kan fotografer, foto di situ katanya ada, ya digangguin sih, bukan digangguin, cuman istilahnya bahwa dia itu ada di situ gitu, dengan menampakkan diri dengan suara gitu, kata si karyawan tersebut. Ya bener kok, emang cewek. Anjir. Cewek, Bless. cewek dasar cewek. Pantes ya. Udah dari pertama emang make upnya si Susan gitu, terus di tempat wisata emang ya dari alam sana sih cewek gitu. Kok nah gitunya. Pantesan. Ya alhamdulillah that's okay. Gak ada masalah udah gitu. Kamera aman, semua aman alhamdulillah. Saya sendiri nggak diteror atau apa-apa ya. Itu pas wedding si Susan. Nah, ada lagi proses yang pas prewed teman saya sendiri itu si Dende. Gini loh, guys. Pertama kan kita tuh moto di Braga, udah Braga, langsung di dalam kaum, kita pas mau pulang kita moto di itu tuh Kota Baru. Kotbar.
sama keadaannya tuh si ceweknya lagi Datang bulan. itu pas malam kita tuh berangkat malam Rabu ya malam Rabu malam Kamis, otomatis pulangnya malam Jumat. Nah kita biasa moto di situ. Saya nggak sadar bahwa itu emang malam Jumat. Pas. Tapi alhamdulillah emang nggak ada penampakan atau apa-apa, beres sih. Cuman ya itu yang nyalanya tuh ke kamera cuy. Jadi si kamera tuh emang pertama di setting biasa lah. Nah pas mau moto itu tuh terakhir tuh pas kamera error tuh pas di belakangnya tuh pohon, nggak tahu pohon berini sih, pohon randu itu apa? Iya randu, pohon kapuk berarti. Kapas. Iya kapas itu maksudnya. Kapas. Yang buat kasur. Nah di situ saya pencet tombol buat ngejepret, kok nggak bisa? Padahal memori masih banyak penyimpanannya, terus si baterai sama masih nggak full sih, ya kisaran 60-50%, ya otomatis itu masih kuat ya Bles? Kuat lah. Saya moto, kok nggak bisa? Saya bongkar dong bisa dulu si lensa sama bodinya, takutnya masalah dari itu, pasang lagi, kok nggak bisa? Masih nggak bisa. Masih nggak, jadi biasa aja. Ya kalau bahasanya hare-hare, nggak ngonek, nggak mau ngejepret. Ya diem, ini kenapa? Si Denden sama istrinya si Astri fine aja, nggak ada masalah, cuman Wan kenapa? Oh nggak ada apa-apa, aman kok. Saya situ diem dulu. Kita itu pas moto di pohon itu pas adzan maghrib. yang salah tuh ya saya sendiri sih. Kenapa nggak istirahat dulu? Enggak minta izin. Ibaratnya gini loh, minta izin tuh nggak harus ya ke manusia, udah ke manusia ya istilahnya mohon maaf gitu ya, kalau di tempat ini itu saya mau izin mau apalah. Jadi kan kalau di tanah Indonesia itu sakral guys, di mana-mana itu nggak bisa santuy. Kamu keluar rumah pipis di belakang rumah tanpa permisi udah punya lu bengkak anjir. Iya gitu. Salah saya tuh itu tuh nggak permisi. Udah gitu ya saya untung sadar pas di itu bilang ya biasa izin maaf kalau ganggu, saya mau moto di sini bla 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 bla. Alhamdulillah ketika pas saya coba jalan lagi tuh Bles. Masalahnya itu nggak izin kali apa gimana? Pertama-tama tuh cuman udah dapat 20 jepretan dari satu tempat. Satu tempat itu. Ya wis lah kita pulang. Nah ketika pulang saya beres-beres kamera dan sebagainya. Saya tidur Bles. Tidur tapi kok mata merem setengah sadar, nggak kayak erup kalau erup kerasa ya kerasa. Tapi ini kok gini suasana di kamar itu tuh, ya bukan di kamar, di sini tuh kayak ada cewek. Di perasaan itu. Atau perasaan, atau real atau apa. Pokoknya pas dilihatin kayak ada yang cewek lihat terus. Ini apa gitu. Ya, saya sendiri diam nggak baca itu dong. Cuman setengah sadar lihat mata setengah melek, ini siapa itu. Padahal emang di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman adik sama bapak doang gitu ya, babe. Udah gitu saya baca doa biasa, sholat anas,
Al-Isra Falah. Alhamdulillah hati saya tenang, tidur pun nyenyak. Nah pertanyaannya Bles, itu cewek siapa? Masih belum terungkap sekarang. Itu udah lama sih, tahun kemarin ya, kisaran bulan September sih, Agustus. Horor aja gitu. Dari situ ya bisa jadi kesimpulan bahwa kalau di mana-mana itu emang kita harus izin ya, keamanan setempat, terus sama penunggu yang di sana gitu. Ya istilahnya kita kalau izin sama hal-hal yang gitu kayak orang ngomong sendiri gitu kan. Tapi ya alangkah baiknya gitu daripada terjadi apa-apa, Bles. Bener. Gitu. Cuman itu doang sih, Bles, yang pengalaman terhoror mah. Cuman ya mungkin masih ada sih. Dulu pernah ketika ini pas ada acara pengukuhan ekstrakurikuler marching band di saat sekolah SMA daerah Ciranyang. Saya tuh ya jadi khusus bagian dokumentasi. Cuman dari awal upacara apel sore sampai beres saya dokumentasi. Nah pas malamnya acara apa sih namanya tuh, jurit apa juri malam sih? Iya ya biasa yang uji mental gitu. Pertama kan saya emang pengen tahu tempatnya gimana. Saya ditemenin sama satu murid cowok. Kalau nggak salah namanya Pak Izi ya. Nah, dia bilang, sini dulu ya, bantu saya pengen masang nandain tempat-tempat di mana peserta di ujinya. Ayo siap. Saya telusuri satu-satu. Di situ tuh kan si jendela tuh itu kisaran jam 11 sih. Kita jauh dari kerumunan, ya dari titik kumpul, makin jauh, ya keadaan orang-orang ramai udah nggak ada, ya maksudnya nggak ada suara-suara orang-orang, jadi hanya kesunyian kita berdua telusuri. Nah pas dari situ ada nih jendela, kan si jendela kalau nggak dikunci di dalam suka buka dikit ya. Ada suara gini gitu kan, iya siang-siang. Kalau udah gitu ya udah, ini nggak ada angin, nggak ada pergerakan orang atau ya hewan atau mungkin sebagainya. Si jendela itu tuh buka gini loh, jendelanya jadi gitu, misalnya teh Ji, itu jendela rusak ya, kata aku teh, Bles. Enggak, emang kenapa? Enggak, kamu bisa lihat nih itu jendela gerak-gerak. Yang mana itu? Enggak, biasa aja diem padahal. Anjir, serius nih, gerak-gerak Ci, masa harus di video tuh gimana? Enggak, jangan biasa aja. Awan ini nakut-nakutin katanya. Enggak, serius lihat. Jadi si jendela kan biasanya kalau emang rusak ya cuman keluar gitu doang kan. Kalau ini enggak, kayak gerak-gerak Tapi di saat itu gak ada angin itu? Enggak ada, biasa. Heran dong. Sontak tuh dalam hati saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Ya udah, daripada panik diam aja. Aku lewatin itu tuh jendela biasa. Nah pas lewat musola sekolah itu,
air, guys. Iya, keran air. Buat Ya. wudhu. Kan biasanya kalau rusak, kalau rusak awalnya berarti udah ketahuan dong rusak. Iya. Kayak si keran Airnya. yang nggak bisa ditutup. Iya. Jadi ngucur terus. Iya, terus. Kalau ini enggak, pas saya lewat itu, memang normal pas lewat, pas mau pas jauh dari itu langsung keluar air. Lah kok bisa? Gak tahu, guys. Iya, horor. Jiji lihat nggak? Nona, tuh tinggal cai ngucuran sorangan gitu. Hah? Kita mau naonnya? Rusak meureun. Hayu tuh orang bener kan hayu. Saya tuh ya benerin itu keran air, takutnya emang rusak diputer-puter. Tetap aja kalau ya otomatis kalau dibuka gede kan nyebrot ya gitu ya, kencang. Ini enggak biasa, curut. Aduh, nggak aman nih. Ya udah biarin aja, oke. Jalan lagi biasa, nggak mikir ke hal-hal itu ya, hal-hal mistis, biasa aja. Dari situ lewat lab, anjing merinding. Sama. Merinding. Lewat lab muncul, guys. Bau itu nggak muncul kenapa, cuman mencium bau apa tuh? Bau kemenyan apa? Bukan, melati. Oh, bau kotoran gitu. Bau kotoran gitu. Kan biasanya kalau bau kotoran, mitosnya ya, basis kalau bau kotoran itu berarti makhluk halusnya deket ya. Iya. Tapi kalau wangi mah bles jauh katanya ya. Iya. Nah itu nyengat sampai hidung, bro. Sis. Saya sendiri pun ya nggak tahu. Bukan kurang percaya sih. Jadi terheran-heran aja. Ini ada apaan? Ini ya mikirnya ini ada yang jorok gitu di mana aja. Biasa. Di sekolah. Tapi nggak ada kok. Ya wis lah, pas kita lewatin itu laboratorium aman, nggak ada apa-apa, biasa aja. Setelah lewat laboratorium, nah posisi kan anak-anak pertama berkumpul di lapangan, kayak lapang upacara bendera. Nah pindah dong ke lapang basket. Otomatis yang di lapang upacara itu, ya khusus tempat upacara kosong melompong, nggak ada apa-apa, please. Kita berdua lewatin luang kesenian. Ya kayak ada gong semuanya lah. Iya. Tuh pas jam 12. Di situ tuh sunyi, nggak ada kedengaran apa-apa. Cuman kayak ada jangkrik, terus kodok gitu ya. Kita cek ke dalam. So, biasa salamnya, assalamualaikum. Buka, nyalain lampu. Lihat. Ya mau si Pak Iji sih ngecek, wah ini tempat bisa dipakai buat apa tuh, uji ya diuji buat jurit malam gitu atau enggaknya. Udah gitu kita keluar pas buka lampu, apa sih, gamelan main sendiri. Tahu kan gamelan? Ding 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 kayak gitu kan? Nyaksian. Lihat gini. Ya Allah. Ya kalau manusia sih pakai apa, alat pukulnya ya. Iya. Kalau ini cuma bunyi doang. Bunyi gitu. doang. Sontak langsung gimana itu pas lihat gitu? Iya emang pas beres ngecek, pas mau buka pintu nyala, langsung otomatis ke belakang lihat. Kabur gitu. Enggak, diam dulu. Oh, diam dulu. Oh, ini gini. Nah, pas aku yang kabur tuh, nggak kabur sih, lari sama si Pak ini. Suara gue, buang, gerak, pukul. Langsung lari terbirit-birit. Lari saat itu tuh orang-orang titik kumpul. Langsung diam di situ. Ayo mana aku cina tuh misal ngoprot ini itu. Kita berdua diem aja. Kenapa?
Terus ngobrol, wah nggak aman ya kak, ke pelatih marching itu. Ya emang gimana, horor ya sih. Dia nggak bilang apa-apa, cuma senyum aja, hehe, udah. Ya kita ya biasa pasang posisi buat yang peserta itu, pasang apa lokasi di mana udah setup beres. Di situ kita ngobrol-ngobrol jam 2 subuh, berarti ya bukan malam, subuh. Ngobrol tuh, aku bisa gitu ya, di mana Wan? Pertama pas di yang kaca itu, di mana itu yang mau deket musolah. Emang kenapa? Ya si kaca jendela kelas tuh kan kalau ada angin ya otomatis rusak, kedenger lah kurcuman. Kalau ini kayak yang dimainin kenapa, itu ada apa? Ya sebelumnya emang horor gitu tempat ini tuh. Ya nggak tahu sih asal muasalnya ada hal-hal yang aduh anjir. Itu pengalaman yang aduh guys, ngeri anjir. Pas kita mau tidur, nah ada kakak kelas saya tuh bilang, Wan, Amang mau ngecek dulu tadi yang udah ditempatin para peserta buat jurit malam tuh. Di situ kan dibagi tiga orang ya buat meriksa tempat-tempatnya aman atau tidaknya gitu guys. Nah pertama pas mau ke musola ke lorong, kata kakak kelas saya itu ada cewek lagi penampakan cewek. Dia diem kan pakai tuh walkie talkie ya HT ya, bilang di dia tuh aman awe cenah hareupeun gigi ya bla bla bla. Nah bilang ke si siapa tuh Pian gitu di tempat yang lainnya, sama di situ gak ada cewek bungsin. Cewek di mana di pas di lorong gitu ya di sini pas di lorong. Terus gimana yang sesuai cicing mana di darinya, langsung nanyain yang ke satu lagi itu deket di ruang kesenian. Sama pas mau dicek ayah cenah deket nak gamelan sarua cewek anjir, sama cewek katanya. Mereka berdua terdiam kayak batu. Ya ini harus gimana? Jadi kalau kata mereka sih pengen lari Les, tapi nggak bisa, dia membantu aja. Gak tau gimana ya, emang apa tuh istilahnya hipnotis atau refleks kayaknya itu, atau enggak ya penakut gitu gimana? Penakut. Amit sih kalau saya sendiri ngalamin kayak gitu, jauh-jauhin aja. Pas hilang baru mereka tuh bisa jalan sendiri. Udah jalan sendiri tuh ya sharing lah, berbagi cerita. Heran dari situ, heran guys, serius maknya cina mana ninggalin dinya ke sarwa orang di ayah emang awewe aja. Nah gitu, muka-muka kebingungan semua.
ini acara gimana, emang udah malam ya wis kita tidur semua, beres tidur, oke lah aman. Itu yang di sekolah. Terus di mana lagi ya pernah nih? Basket. Oh iya, pas saya itu diajak sama vlogger tertentu guys, yang bawa serigala itu ya. Oh iya ya, siapa itu? Ke Ranca Upas. Saya itu ditunjuk sebagai bagian apa? Foto. Iya buat bagian photoshoot. Nah dari situ kita biasa awal sampai akhir motret. Pas bagian malam, bukan malam sih, pas mau tidur dimulai deh kisah menyeramkannya. Padahal dari pagi siang pagi siang enggak sih, itu datang jam pasar bikin buat tenda, tidur tuh jam 12 malam. Pas subuh jam 2 bless. Jam 2. Kan iseng tuh saya tuh masang itu apa, Insta story buat di WhatsApp. Katanya ada, biasa kan ada orang ngerok videoin beres. Pas besoknya ya kita foto lagi. Pas beres pulang ya saya nyampe pulang rumah biasa kirim tuh videonya tuh ke si Bang Es. Bang Den ngorok gini amat ya. Dia bilang, bro itu mah bukan ngorok tapi kayak harimau. Suara harimau. Oh kalau ngegerem gitu. Nah iya bahasa bilang ngegerem atau bukan meraung. Itu ngegerem ya, apa sih namanya? Wah serius Bang? Enggak, itu mah bukan suara ngorok, dia beda. Terus ditelah belum percaya, nanyain ke orang-orang yang udah pernah di sana. Di sana tuh penunggunya apa sih? Ya, pas dicoba tanyain dari satu orang ke orang yang lain, disitulah emang iya katanya harimau gitu guys. Iya. Kebayang nggak? Kebayang, merinding ini juga. Ya untungnya makhluk halus. Coba kalau harimau Beneran gitu. Jadi cemilan aja, ini cemilan protein gitu. Kan bingung loh udah gitu gimana. Heran kan. Dari situ ya bingung aja mesti harus gimana gitu ya Bres. Harus gimana diem aja. Yowis lah, mungkin mereka pengen menampakkan diri dengan cara khasnya masing-masing gitu ya. Terus gak ada yang aneh-aneh lagi sih selain yang itu mah. Terus cuman itu doang sih yang pernah dialamin mah Bless. Cuman pernah pas moto landscape ya air terjun Curug di daerah Gede kalau nggak salah, Curug Batu Lempar gitu ya. Moto di sana kita tuh kayak dibingungin, Bres. Dibingungin. Linglung bahasa Sunda linglung. Oh iya. Jalan tuh terus aja ke sana. Padahal Looping jadi kayak looping gitu. Aku tuh udah ditandain, kok gini. Ketemu orang yang sama. Pas kata orang yang lihat tuh, kita tuh nggak jalan itu, cuman
kayak maju mundur gitu, kayak orang kebingungan. Tapi yang kita rasain tuh kita ya apa, jalan kayak seperti biasa. Dari situ sih orang daerah sana bilang, bilang nyamperin, kenapa Pak, saya dari tadi jalan kok kesini lagi, padahal udah ditandain gitu ya, kayak pas di mana, di pohonan, di X atau di segitiga atau lah ya, pokoknya intinya ditandain ya. Kok balik lagi ke sini gitu. Ya wis, nggak beres. Kita dikasih air kalau nggak salah, air minum. Silahkan coba minum ini dulu. Kita minum bertiga, udah beres minum, baru deh alhamdulillah perasaan pikiran itu kayak plong, kayak dilahirkan kembali. Langsung inget jalan, oh ini. Bilang, kalau mau masuk ke sini izin dulu nggak di depan. Maksudnya izin di mana? Saya ke satpam udah. Iya, maksudnya izin dulu ke tempat yang ini. Soalnya emang banyak orang-orang yang dibingungin kayak gitu, Bles. Gara-gara nggak izin. Oh, ya wis lah. Udah beres gitu. Ya alhamdulillah kita bisa moto sana kemari. Emang ya kesannya tuh kalau di Indonesia di mana-mana tuh emang horor abis ya tempatnya. Bukan jangan, contoh lah, nggak usah jauh-jauh kemana, di belakang rumah juga ada halaman kecil. Kalau kita petenteng gitu, udah permisi, udah gayanya nggak kesurupan, ya itu punyaan bengkak. Ya paling itu doang sih, Bles, yang udah diceritain mah kurang lebihnya gitu. Soalnya udah lama, udah lupa. Ya intinya kalau kita mau moto, ya mau moto atau mau main di suatu tempat yang lain, pertama ya kita harus izin di tempat tersebut ya, kayak contoh keamanannya, atau kalau wisata ke tempat punya wisata atau karyawannya maksudnya gitu ya. Udah gitu baru ke orangnya, penunggu daerah sana gitu. Ini saya bukan nakut-nakuti, cuman ya udah kerasa pengalaman sendiri ya, Bles. Ya gitu. Jangan petenteng, jangan sok cool. Jangan sok jago. Kalau kalian udah bingungin, kelar hidup. Ya, itu doang sih, Bles. Oh. Yoi.